Pada kesempatan siang ini, dan dengan kondisi yang hormati ada yang kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan vonis perkara Nadiem Makarim. Tim penuntut umum sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor, dan pada hari ini tim penuntut umum sudah menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut, dan kami tetap mengapresiasi dan menghormati putusan pengadilan yang telah dikeluarkan. Namun kami mengajukan pada hari ini tim untuk mengajukan upaya hukum banding. Selanjutnya penyidik penuntut umum dan penyidik sedang mempelajari, kita mohon waktu ya. Itu kan memang dalam pertimbangan majelis hakim dipertimbangkan, tapi nanti kita pelajari dulu. Kalau yang 12 korporasi di mana Pak? Sebagai rekomendasi hakim untuk ya nanti dipelajari dulu nanti ya. Nanti kita pertimbangkan. Kalau TPPU berarti hartanya Nadiem ini akan diusut juga atau gimana sih Pak? Ya kalau instrumen TPPU tentunya akan ditentukan, nanti akan ke sana juga. Tapi saat ini dipelajari dulu. Ya. Pak terkait dissenting opinion yang kemarin itu silakan, kita hormati, kan hak juga. Hakim punya independensi yang tidak bisa di-cover. Itu kan silakan. Tapi kan 4 majelis atau hakim yang lain menyampaikan independensi. Ya. Apa jurusan kampus ini kan proses hukum dari Nadiem sudah gitu. Kalau jurusan gimana? Yang jelas kalau dari kami sudah meminta bantuan Interpol terhadap yang bersangkutan, dan sampai saat ini belum ada persetujuan untuk rekonstruksi, tapi rekonstruksi sudah kita ajukan. Pak Kapus itu kan terdakwa Nadiem ini kan sebelum putusan kan dia statusnya tahanan. Nah setelah putusan ini apakah dia masih berstatus tahanan rumah atau dialihkan penahanan? Dalam putusan itu kan disebutkan tetap dalam tahanan. Nah saat ini kan kalau tahanan yang dijalani kan tahanan rumah, berarti masih berlaku itu. Nanti kita dalam memori running kita pertimbangkan ya. Yang terakhir juris ada yang terakhir juris dari pengetahuan kejadian gimana? Kita tetap melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Ini kan masih sifatnya yang jelas tidak ada di Indonesia. Kalau terkait memori bandingnya Pak, Nadiem itu apa yang menjadi keberatan yang belum diakomodir sama hakim? Ya nanti yang penting hari ini menyatakan sikap dulu. Tentunya apa yang belum diakomodir oleh majelis, salah satunya itu kita akan ajukan. Termasuk nanti yang ibaratnya mungkin bisa salah satunya terkait dengan penahanan seperti apa ya. Oke. Pengganti juga masih Ya, kita pelajari. Penggantinya lebih rendah daripada yang diajukan oleh Uang pengganti kan sesuai tuntutan jaksa kan 800 miliar kan dibebankan ke dia. Kalau pidana penjaranya Pak kan belum Nah itu setelah itu lain lagi, nanti dipertimbangkan nanti dalam permohonan memori banding pasti akan dipertimbangkan, akan dituangkan oleh penuntut umum ya. Baik. Terima kasih ya. Untuk melakukan penjualan alat berupa putri kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Ya. Jadi dalam harga tersebut termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di-approve atau disetujui ya, dengan temburan approve. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salemba Cabang Jasa Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Pada yang bersangkutan disangkakan pasal 12 huruf A, huruf B, huruf E, Undang-Undang Tipikor untuk KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setelah saya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Jadi berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif ya, di sini yang menjabat selaku sekretaris deputi bidang penyediaan dan penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor. Ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu
dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Dilaksanakan secara koneksitas. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif, maka penanganannya dilakukan oleh yang sudah berjalan ya, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer untuk saudara PU. Kemudian yang kedua, keterlibatan. Jadi gini, karena kami Dinsus ya itu tidak bisa memproses untuk mentersangkakan TNI aktif. Itu dilakukan dengan cara koneksitas. Makanya kami serahkan ke Jabitil. Ya, untuk selanjutnya akan diproses oleh Jabitil. Hingga ada Pak Andi, Pak Direktur Penindakan di Jabitil, nanti akan menjelaskan lebih lanjut. Pak, BU ini kepangkatannya apa ya Pak? Bintang 1, bintang 2 atau gimana Pak? Kolonel, Pak. Pak, Terkait dengan LNI ini apakah benar Pak itu dari jabatan kepolisian juga Pak? Maksudnya? Dia polisi juga gitu Pak? Iya, ya. Tapi menjabat di TPN. Saya perkenalkan diri, saya Brigadir Jenderal TNI Adi Suci selaku Direktur Penindakan Jabitil, yang saya hormati Pak Kapten Tengku, Pak Direktur Penyidikan. Per hari ini kami menerima pelimpahan perkara dari Dirtik Jampitsus berkaitan dengan tata kelola BGN. Dalam hal ini tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan karena yang telah disampaikan Pak Dirtik bahwa Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas. Untuk pengembangan dan selanjutnya tentunya kami akan berkomunikasi terus dengan Direktur Penyidikan sehingga proses perkara yang akan kami kerjakan secara koneksitas ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja karena ini baru proses awal sehingga nanti perkembangannya kami akan berkomunikasi dengan Direktur Penyidikan, tentunya juga kepada Pak Kapus Penkum sehingga perkara koneksitas ini bisa kita kerjakan secara lancar, aman dan tertib. Terima kasih. Pak, yang mungkin bisa disampaikan Pak, komitmennya Pak. Sudah diperiksa Pak. Pak, BU ini sudah diperiksa Pak. Kan polisi militer Pak. Bukan, satuannya bukan polisi militer, satuannya peralatan, korupnya korup peralatan. Ya, Sudah diperiksa belum Pak BU ini Pak? di penyidikan di Pitsus sudah diperiksa sebagai saksi ya, tetapi ini kan mekanismenya ada di koneksitas sehingga kami akan memeriksa kembali selaku saksi di penyidikan koneksitas. Karena koneksitas ini perlu ada pemeriksa dari polisi militer dan juga ada auditor militer, Pak.